Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yula Listianti. Saya salah satu dosen dari mata kuliah kewirausahaan, dan saat ini saya akan melanjutkan kembali materi mengenai mata kuliah kewirausahaan. Jadi sebelumnya bab pertama mengenai konsep kewirausahaan sudah dijelaskan, dan sekarang apa itu perbedaan wirausaha, manajer, dan karyawan. Nah, menurut beberapa pakar, definisi itu sangat banyak, tapi kita ngambil beberapa dari para pakar. Yang pertama adalah menurut Bond and Kurtz, bahwa pengusaha atau yang dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang mencari peluang, yang menguntungkan dan mengambil resiko seperlunya untuk merencanakan dan mengelola suatu bisnis. Kemudian menurut Nichols, pengusaha adalah orang yang mempertaruhkan waktu dan uang untuk memulai dan mengelola sebuah bisnis. Ada lagi ya, menurut pakar lagi ya, tapi kita ambil secara umum bahwa wirausahawan adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha. Nah ini ya, jadi tidak semua orang punya keberanian untuk mengambil keputusan atau resiko dalam berwirausaha, karena yang namanya seorang pengusaha harus siap untung dan siap rugi. Jadi jangan cuma memikirkan untungnya saja, tapi kita siap nggak nanti kalau misalnya mendapatkan kerugian, karena itu menyangkut mental. Makanya harus dipersiapkan menjadi seorang wirausahawan ya. Nah, apa saja unsur kewirausahaan? Jadi ada beberapa unsur penting yang saling terkait, bersinergi, dan tidak terlepas satu sama lain. Yang pertama adalah unsur daya pikir atau kognitif. Jadi unsur ini mencerminkan tingkat penalaran, pemikiran yang menjadi sumber dan awal temuan kreatif seseorang. Pentingnya kalian semua untuk memiliki ide atau gagasan ya, atau bisa mengidentifikasi peluang usaha. Dari situ kalian akan bisa ya memformulasikan kira-kira bisnis apa yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian ya. Jadi jangan sampai kalian memaksakan diri sehingga efeknya juga akan jadi nggak baik ya. Nah, yang kedua, unsur keterampilan. Ini banget. Jadi kalian jangan cuman hanya mengandalkan teori-teori saja, tapi keterampilan ini yang sangat penting, karena prakteknya bagaimana nih pada saat kamu menjalankan bisnis ya. Makanya dikatakan bahwa keterampilan merupakan tindakan raga untuk melakukan suatu kerja, misalnya keterampilan dalam mengelola keuangan ya, operasi, pemasaran, dan sebagainya. Makanya perlunya ilmu juga mengenai keuangan, kemudian pemasaran, dan lain sebagainya ya. Tujuannya untuk itu tadi ya, untuk bisa kamu menjalankan bisnis tentunya harus punya ilmu. Jangan sampai kamu cuma sekedar coba-coba saja tanpa ilmu, karena nanti ini akan berbahaya buat diri kamu sendiri. Tidak bisa mengantisipasi bila mana memiliki masalah. Kemudian yang ketiga, unsur sikap mental atau afektif ya. Sikap mental pada hakikatnya adalah buah dari suatu keyakinan untuk maju. Misalnya langsung dikerjakan atau tanggap ya, jujur dan bertanggung jawab, disiplin, teliti, pantang menyerah. Nah, sikap mental ini sangat penting. Makanya sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 95, yaitu semangat, sikap, perilaku, serta kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan. Ya, pentingnya di sini sikap mental yang utama buat kalian. Kalian harus memiliki ya kedisiplinan yang tinggi, tanggap, jujur, karena itu adalah modal kehidupan buat kalian ya. Nah, yang keempat adalah unsur kewaspadaan atau intuisi. Nah, intuisi juga dikenal dengan feeling, yaitu sesuatu yang abstrak, sulit digambarkan, namun acap kali menjadi kenyataan bila dirasakan serta diyakini benar dan lalu diusahakan. Nah, pentingnya intuisi untuk apa? Yaitu tadi, kita bisa mengantisipasi kalau bila mana kita misalnya namanya bisnis ya, kadang-kadang kan tidak semua kita mengajak kerjasama atau diajak kerjasama itu dengan orang yang tepat atau orang yang jujur ya. Kadang-kadang orang omongannya besar, katanya usahanya besar, pendapatannya luar biasa dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak. Dan ini kalian jangan sampai mudah percaya begitu saja, dan jangan mudah terperdaya,
pergunakan feeling kalian. Makanya perlunya kalian harus banyak pengalaman sehingga terasah insting kita atau feeling kita untuk berwirausaha. Nah, karakteristik pengusaha. Nih, kepribadian pengusaha sendiri ya terdiri dari beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah visi. Apa sih itu visi? Visi itu adalah cita-cita, keinginan atau harapan. Jadi kalian sebelum memulai usaha harus punya visi dulu ya. Tujuannya apa? Ya, keinginan kalian apa? Cita-citanya jadi pengusaha apa? Itu harus jelas. Disesuaikan lagi ya dengan keinginan kalian, minat kalian ya, bakat kalian, kemampuan kalian. Kalau bisa, karena bisnis itu setidaknya harus realistis, tidak mengada-ngada dan sesuai kemampuan. Itu aja dulu ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya konsep itu realistis, tidak mengada-ngada dan sesuai kemampuan ya, sehingga kamu bisa menyimpulkan dan bisa mengantisipasi kira-kira apa yang bisa menguntungkan dan juga berdampak negatifnya, kamu pun juga sudah siap ya. Makanya perlu visi ini untuk pegangan kalian sebagai cita-cita kalian itu untuk apa ke depannya. Karena nanti biasanya setelah visi ada misi. Misi itu apa? Yaitu perwujudan dari visi. Bagaimana langkah-langkah untuk bisa mewujudkan cita-cita kita atau visi kita itu. Ya. Nah, yang kedua, tingkat energi tinggi. Sudah pasti ya, seorang pengusaha itu semangatnya itu beda ya. Karena mereka itu terbiasa menyukai mungkin dengan tantangan yang namanya seorang pengusaha. Mentalnya juga harus mental yang luar biasa. Makanya cenderung seorang pengusaha itu udah siap untung, siap rugi ya, siap menghadapi segala resiko. Karena yang namanya pengusaha tidak selalu kan dapat keuntungan terus, pasti ada aja masanya dia lagi ada masalah. Bisa jadi masalah juga ditipu sama orang, karena zaman sekarang sudah canggih ya, orang berbagai macam cara untuk mendapat keuntungan, sehingga sudah tidak peduli lagi ya dengan hal-hal yang sifatnya dosa dan lain sebagainya. Yang penting dia gimana caranya bisa mendapatkan keuntungan, tidak memikirkan pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah, jadi jangan seperti itu ya seorang pengusaha. Karena kembali lagi, yang namanya jujur itu adalah modal kehidupan. Kalau kita terbiasa jujur ya, walaupun kita dirugikan sama orang, insya Allah selamat kok orang yang jujur ya. Makanya disertai dengan tingkat energi yang tinggi atau semangat yang tinggi ya, harus juga disertai dengan kejujuran yang tinggi pula. Nah, selanjutnya adalah keinginan untuk berhasil. Sudah pasti harus yakin dan optimis. Biasanya begitu kita ingin berhasil, ujiannya juga berat, nggak tanggung-tanggung. Biasanya suka ada ujian bertubi-tubi. Nah, kita siap mental apa enggak menghadapi ujian? Karena kalau kita bisa lolos dari ujian ya, dari tahapan-tahapan ujian, insya Allah kita akan menjadi orang pribadi ya, pengusaha sukses. Karena memang saya perhatikan, saya baca ya dari para pengusaha sukses biasanya mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit dan bisa keluar dari masalah tersebut. Jadi mentalnya sudah terasah mereka, sehingga keinginannya untuk lebih berhasil lagi terus menerus ya. Karena seorang pengusaha itu menyukai tantangan dan mentalnya itu kuat dan tangguh gitu ya. Kemudian percaya diri dan optimis dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau diri sendiri kita tidak bisa meyakinkan diri sendiri ya. Jadi kita sendiri bagaimana caranya harus bisa percaya diri. Tambahkan ilmu kita, wawasan kita, pergaulan kita, sehingga akan tumbuh rasa percaya diri. Termasuk berbisnis, kita juga harus mengembangkan ya diri kita dalam pergaulan, sehingga kita terkontaminasi positif dengan para pengusaha sukses. Dan juga berwawasan ya, gali informasi yang seluas-luasnya, sehingga pada saat kita berbisnis kita juga sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk. Itu penting ya. Apapun yang terjadi kita tetap percaya diri biasanya seorang pengusaha, dan dibangunlah optimisme ya. Nih, optimis itu penting. Apa udah bisa mungkin
terus ya kalau misalnya kita nggak terjun, ya itu tidak akan tahu ya potensi kita, kemampuan kita, kendala kita, masalah kita. Maka perlunya optimis ini tujuannya untuk mendukung kesuksesan kita gitu ya. Kemudian toleransi terhadap kegagalan. Nah, kegagalan itu memang sangat tipis sehari-hari kita, karena yang namanya berhasil, kegagalan itu udah kayak apa ya, kayak hidup dan mati seperti gitu ya. Jadi sangat berdekatan ya, gagal dan berhasil itu sangat berdekatan. Makanya kita gimana caranya untuk menghindari kegagalan? Ya kita harus bisa mengantisipasi. Dengan itu apa? Ya kita harus bagaimana caranya membuat perencanaan yang matang dan strategi yang hebat ya, sehingga kita bisa meminimalisir kegagalan gitu. Dan selanjutnya adalah mengenai kreativitas. Sudah pasti ya, yang namanya kreativitas ini dibutuhkan. Kreatif itu apa sih sebenarnya? Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Makanya kalian dari sekarang tuh harus ditanamkan kreativitas, jangan cuma diam saja, tapi kamu harus bisa menggali kira-kira di diri kalian sendiri apa yang bisa kalian manfaatkan, ilmu kalian ya, potensi kalian, sehingga bisa bermanfaat buat diri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian toleransi terhadap ketidakpastian. Sudah pasti ya kalau kalian tidak punya toleransi terhadap ketidakpastian ya, ini berhubungan dengan resiko. Ya, ini resiko ini segala sesuatunya memang harus diperhitungkan, dan kita juga belum tentu tahu apa yang akan terjadi. Apakah resiko itu bisa menguntungkan ataukah merugikan. Nah, ini karena adanya ketidakpastian ini, kalian juga harus bisa kompromi dengan diri sendiri. Jangan sampai merusak diri kalian, sehingga kalian jadi akhirnya banyak ya yang gara-gara tidak toleransi terhadap ketidakpastian, sehingga membuat pribadi kalian juga mengalami gangguan jiwa. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya, karena yang namanya cita-cita itu harus disertai dengan optimis ya, dan penuh keyakinan walaupun penuh dengan resiko. Tapi biasanya orang sudah melewati ya untuk menerima ya kegagalan, ketidakpastian, biasanya mereka lebih bijaksana dan lebih menghargai orang lain. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir biasanya ya, nih, pengendalian internal yang baik. Apa sih pengendalian internal yang baik? Yaitu kontrol diri kita. Emosional kita itu harus dikontrol. Jangan sampai merusak diri kalian sendiri. Harus sabar menghadapi ya yang namanya situasi, misalnya saat ini situasi bisnis yang kemarin terjadi pandemi itu kan tentunya tidak semua orang bisa mengambil keuntungan yang positif pada saat pandemi. Tapi juga banyak juga yang rontok usahanya. Gimana kita menyikapinya? Ya, yaitu tadi kita harus bisa mengendalikan diri kita, jangan sampai kita ikut terpuruk. Karena ternyata orang yang optimis tentu pasti berpikir akan ada jalan lain yang terbaik. Kalau misalnya usaha ini tidak jalan, maka melihat lagi kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat. Nih, kira-kira gimana nih masyarakat? Apa yang jadi kebutuhan? Kalau kalian bisa mengidentifikasi, saya kira kalian akan mendapatkan jawabannya itu semua ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya mengenai gambaran pribadi pengusaha. Nah, selanjutnya adalah alasan menjadi pengusaha. Nah, menurut Bond and Kurtz bahwa alasan memilih bidang kewirausahaan sebagai jalur karir adalah yang pertama, keinginan untuk menjadi bos bagi diri sendiri. Nah, jadi bos bagi diri sendiri adalah kayaknya keinginan ya untuk para pengusaha dan juga para pemimpin. Karena apa? Ada kepuasan batin kalau kita bisa mengatur orang, membina orang, ya, mengarahkan orang ya. Jadi kalau kita menjadi bos juga, kita juga yang mengendalikan usaha kita, tenaga kita, waktu kita, tidak diatur oleh orang lain. Jadi kita yang ngontrol diri semuanya ya. Jadi ada semacam kemerdekaan menjadi bos bagi diri sendiri. Makanya ibu sarankan kalian menjadi pengusaha ya. Dengan jadi pengusaha kalian akan mendapat kemerdekaan ya, bisa berekspresi bebas
ya, dan kalian juga bisa lebih berkembang dalam pergaulan dan juga dalam mengembangkan bisnis, ya. Yang kedua, kesuksesan keuangan. Karena yakin sulit untuk menjadi kaya bila bekerja dengan orang lain. Contoh, kalian menjadi karyawan kan sudah terbatas, gajinya misalnya cuma 2 juta. Tidak lebih dan tidak kurang setiap bulannya. Terus kamu pingin beli misalnya mobil. Kira-kira bisa nggak dengan uang 2 juta kamu atur-atur untuk membeli mobil? Ya, kita pakai logika saja. Mungkin untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan juga mungkin kurang. Ya, kalau kamu tidak bisa mengatur keuangan. Tapi kalau kamu menjadi pengusaha, sudah pasti ya, biasanya akan mendapatkan tambahan yang di luar dugaan kita, bisa lebih dari itu. Ya, bisa mencapai kesuksesan keuangan yang tidak kalian dapatkan di menjadi karyawan. Karena menjadi karyawan itu kan kita tahu, seperti misalnya gaji PNS juga ya, untuk golongan 1, 2, 3 itu berapa. Nah, kalau misalnya kita punya villa ya, punya rumah mewah atau misalnya mobil mewah, biasanya akan dicurigai kalau yang namanya jadi karyawan atau PNS, karena tahu ya golongan kita tuh jadi apa, gajinya berapa, itu kita tahu. Makanya paling enak tuh jadi pengusaha, kita merdeka ya. Kita mau punya villa 5 ya, mau punya pulau 10, punya mobil 20 ya, siapa yang mencurigai? Karena kita sebagai pengusaha punya kemerdekaan dalam keuangan ya. Makanya berusahalah kalian untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan menjadi pengusaha. Setidaknya dengan menjadi pengusaha tidak harus juga kamu memiliki karyawan yang banyak. Setidaknya kamu punya pekerjaan ya yang bisa untuk bangun masa depan kamu sendiri, itu banyak ya. Dan syukur-syukur kamu bisa membantu masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, rasa aman dalam bekerja, bebas dari ketakutan ancaman PHK. Betul sekali. Ya, biasanya karyawan yang bekerja di perusahaan itu ada rasa takut. Ya, ada rasa khawatir, kira-kira langgeng nggak ya perusahaannya? Karena yang namanya karyawan kan tergantung dari perusahaan. Kalau misalnya perusahaannya pailit gimana? Otomatis berimbas kepada karyawan. Ya, sehingga karyawan juga bingung. Ini nasib saya ini seperti apa nih kalau misalnya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Tapi kalau jadi pengusaha ya tidak takut dengan misalnya kita mengalami kerugian, tidak takut, tapi justru mencari jalan peluang supaya bisa survive. Itu bagaimana caranya ya, apalagi disertai dengan pengalaman dan juga banyak teman ya yang bisa saling tolong menolong, sehingga bisa tetap bisa kerjasama dan itu akan ada jalan keluar untuk bisa menjalankan usaha ya. Yang keempat, kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ini biasanya para pengusaha nih ya, kehidupannya yang ibu perhatikan memang cenderung lebih baik. Mereka punya rumah mewah tidak dicurigain ya, punya apa-apa tidak dicurigain, karena orang pengusaha kalau memang untung dan luar biasa ya, ber-MM bahkan bisa ber-TT ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kalian jadi pengusaha, ibaratnya kamu tuh jadi sultan ya, kalian yang mengatur semuanya dari segala manajemennya ya, kemudian perkembangannya, pemasarannya, segala macam. Meskipun kamu punya orang-orang kepercayaan, tapi juga kamu harus tetap bisa mengontrol mereka. Jangan sampai kamu dikontrol oleh mereka, tapi mereka dikontrol oleh kita ya. Supaya apa? Tetap ya perusahaan itu harus diawasi, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang kepercayaan, karena banyak sekali perusahaan hancur justru oleh orang kepercayaan. Karena apa salahnya? Karena kita sendiri yang terlalu percaya sehingga kita mudah disalahgunakan oleh orang lain. Nah, itu harus hati-hati ya. Nah, menurut Nichols bahwa kualitas hidup merujuk pada kesejahteraan masyarakat secara umum dalam hal kebebasan, lingkungan hidup alami, pendidikan, kesehatan, keamanan, waktu luang, dan segala sesuatu yang menuju pada kepuasan dan kesenangan. Nah, pentingnya ya kita punya kesenangan hidup, bukan cuma serius saja ya dalam bekerja, tapi juga kita perlu rileks hidup ya, untuk bisa menghargai diri sendiri sehingga kita punya semangat bekerja lagi,
semangat untuk memulai ide-ide lagi yang lebih baik tentunya ya, dan bisa menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat yang lebih keren lagi. Nah, bagaimana nih peluang untuk pengusaha? Kita lihat bahwa globalisasi bisnis menciptakan peluang bagi para pengusaha. Yang pertama itu dapat memasarkan produknya ke luar negeri, kemudian menjalin kerjasama dengan pengusaha lain di luar negeri. Pendidikan kewirausahaan terus berkembang. Kewirausahaan menjadi kurikulum di perguruan tinggi, dan kursus kewirausahaan muncul dalam berbagai pola. Juga teknologi informasi membantu pengusaha untuk bekerja dengan cepat dan efisien, juga memberikan pelayanan konsumen yang seutuhnya. Nah, ini dengan adanya globalisasi ini kita bisa menciptakan peluang ya, bisa memasarkan produk ke luar negeri, kerjasama dengan berbagai macam pengusaha baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian pendidikan ya mengenai bisnis ya atau wirausaha terus berkembang ya, dan juga sekarang sudah masuk ke berbagai kurikulum di berbagai sekolah ya, seperti SMK, dan juga di perguruan tinggi menjadi andalan karena outputnya seorang mahasiswa itu ya tentunya dia harus berhasil dalam kuliahnya. Syukur-syukur ya sudah bisa sebelum selesai pendidikannya, sebelum lulus kuliahnya sudah bisa ya kalian menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi begitu kamu lulus, kamu dengan bangga ya mengajak teman-teman untuk bergabung dan bersama-sama mengembangkan usaha kalian. Nah, pengaruh pengusaha terhadap perekonomian. Seperti yang kita tahu bahwa pengusaha itu semakin banyak, sudah pasti akan membantu perekonomian suatu negara. Contohnya di Jepang ya, itu banyak pengusahanya sehingga Jepang menjadi salah satu negara yang kuat juga dalam ekonomi dunia. Ya, termasuk juga Amerika sudah pasti ya, Singapura yang negara kecil tapi pengusahanya banyak dan luar biasa juga jumlah pertumbuhan para wirausahawannya, termasuk juga Malaysia terus ya semakin meningkat para pelaku usahanya, sehingga yang dulu mereka belajar ke Indonesia justru sekarang malah Malaysia bisa berdiri sendiri ya, pelaku usaha Malaysia yang berhasil, dan terus ya mereka itu malah memiliki saham di Indonesia itu banyak sekali ya. Kita jangan sampai kalah nih orang Indonesia, karena sebenarnya orang Indonesia ini potensinya sangat luar biasa. Justru banyak dari luar negeri itu heran kenapa sih orang Indonesia pintar-pintar, tapi sayangnya kenapa kok banyak tidak dihargai ya di dalam negeri sendiri. Ya kembali lagi ya, kita hidup ini kan apakah kita mau jadi pejuang atau pecundang ya. Kalau kita mau jadi pejuang ya kita gimana caranya tetap bertahan di Indonesia ya, dengan terus berupaya memajukan perekonomian negara baik di Indonesia walaupun misalnya di luar negeri juga, tetap menjadi pejuang ya, berusaha untuk membawa bendera merah putih ya, untuk membawa kebanggaan Indonesia. Kalian menjadi pengusaha di luar negeri, kalau sukses ya pastinya juga jadi kebanggaan buat kita semua, begitu. Baik, selanjutnya kita ke manajemen dan manajer. Apa sih yang membedakan manajemen dan manajer? Nah, menurut Nichols, manajemen adalah proses yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian orang dan sumber daya organisasional lainnya. Jadi, ada yang menyampaikan juga bahwa manajemen adalah ilmu atau seni bagaimana memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional. Yang tujuannya apa? Yaitu untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, sekarang apa itu manajer? Manajer adalah orang yang menjalankan proses dari manajemen. Dan apa saja kegiatan manajerial? Yang pertama adalah membuat keputusan. Makanya seorang manajer itu sama dengan seorang pemimpin. Dia cepat mengambil keputusan. Bila mana ya perusahaan ini mengalami masalah dan harus cepat diambil keputusan.
ya harus dengan secara tanggap ya dan situasional biasanya ya, harus bisa mengambil keputusan. Jangan aduh gimana, banyak keluhan dan lain sebagainya. Itu bukan seorang pemimpin, karena yang namanya pemimpin itu harus tanggap. Jangan sampai ya kalau terlambat mengambil keputusan bisa merugikan berbagai hal, termasuk merugikan perusahaan atau organisasi. Makanya pentingnya seorang manajer atau pemimpin ya memiliki jiwa kepemimpinan sehingga terbiasalah untuk mengambil keputusan. Ya, yang kedua, mengalokasikan sumber daya. Nah, seorang pemimpin tuh harus pandai memanfaatkan sumber daya dan mengalokasikan. Kira-kira sumber daya mana yang bisa bermanfaat ya dan diberdayakan untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Ya. Kemudian mengatur aktivitas anak buahnya untuk mencapai tujuan. Ya, seorang pemimpin itu sudah pasti ya berusaha untuk mengatur ya, mengontrol aktivitas anak buah atau karyawan yang tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Karena jangan sampai melenceng dari tujuan organisasi atau perusahaan. Ya, makanya cenderung katanya seorang pemimpin atau manajer itu bawel ya. Sebenarnya tidak, tapi supaya meluruskan kembali apa tujuan dari organisasi ataupun perusahaan yang tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, untuk keselamatan juga. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang proses manajemennya bagaimana? Nah, kegiatan atau usaha organisasi ya dimulai dari perencanaan. Nah, perencanaan ini penting ya. Kalian mau melakukan kegiatan ya, misalnya kegiatan untuk seminar mengenai kewirausahaan, sudah pasti kalian harus merencanakan dulu kira-kira ya materi apa ya untuk seminar yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, yang disukai dan juga lagi ngetren saat ini sehingga seminar itu disukai oleh khalayak ramai. Itu harus kalian bisa mengidentifikasi dulu ya, kemudian dimasukkan ke dalam perencanaan. Oke ya. Jadi pentingnya perencanaan yang matang ya, juga strategi juga yang harus dipikirkan dengan sebaik-baiknya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk ya. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, kenapa sih pengorganisasian penting? Ini salah satu fungsi-fungsi dari organisasi ya. Karena pengorganisasian ini termasuk bagaimana memperhatikan sumber daya manusia yang nantinya bisa digerakkan untuk bisa mewujudkan seminar yang tadi itu ya. Nah, makanya seorang manajer harus bisa mengorganisir orang-orang, mengarahkan, membina ya anak buahnya atau karyawan untuk bisa mencapai organisasi itu berjalan sesuai dengan tujuannya. Jadi diharapkan ya dari pengorganisasian ini akhirnya bisa melakukan pergerakan ya, atau penggerakan itu acting nih ya. Bagaimana sih actionnya gitu intinya. Actionnya pada saat menjalankan seminar tersebut. Kira-kira ada kendala nggak? Kira-kira ada hal-hal lain nggak yang harus kalian diantisipasi ya? Karena kan kita mau ngadakan event-event tuh kan nggak mudah. Otomatis melibatkan dengan banyak orang ya, dengan banyak pihak yang harus tetap kita menjaga perasaan mereka, jangan sampai ada ketersinggungan sehingga terjadi gesekan. Yang ini yang bahaya ya. Jadi berusaha gimana caranya seorang manajer harus bisa ya menggerakkan tapi menyenangkan sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Dan yang namanya organisasi ya tetap kondusif dan perencanaan tetap berjalan sesuai dengan rencana semula ya. Kemudian adanya pengawasan, sudah pasti melakukan controlling ya, terutama manajer ini memang semuanya harus bergerak dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan ya, yang tujuan kembali lagi ya untuk mencapai tujuan. Jadi perencanaan, organisasi, penggerakan dan pengawasan ya tidak lepas dari
fungsi-fungsi manajemen, dan itu berlaku untuk seluruh manajer atau pimpinan. Poinnya 4 ini nih biasanya yang harus diperhatikan. Dan sumber daya itu apa aja sih? Ya, man, money, material, method, mesin, dan market. Ini sumber daya, poin-poinnya harus diperhatikan ya, atau yang dikenal dengan 6M. Tadi sudah dijelaskan ya mengenai fungsi manajemen. Semua manajer melaksanakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, meliputi pendapatan tujuan organisasi ya. Kalau tadi lebih kepada contohnya, tujuan organisasinya apa, penentuan strategi, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan menetapkan standar berbagai aktivitas. Kemudian perorganisasian atau organizing ya, perancangan struktur organisasi dan menciptakan kondisi di mana setiap orang dan setiap hal bekerja bersama dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan ya atau leading, nih penting banget ya kepemimpinan, karena kepemimpinan ini sangat berpengaruh ya terhadap berjalannya suatu usaha atau proyek ya. Kalau misalnya tidak mampu memimpin, akan berantakan semuanya ya. Makanya harus bisa menciptakan visi dan mengkomunikasikan, membimbing, melatih, dan memotivasi orang lain untuk bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, baik lagi ke pengawasan atau controlling adalah proses untuk memastikan bahwa organisasi akan sedang dan telah bergerak ke arah tujuannya. Penting ya, controlling, dan juga akhirnya biasanya ada evaluasi yang tujuannya adalah untuk menilai kembali kinerja dari proyek atau event-event yang telah dilaksanakan atau pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk kebaikan organisasi atau perusahaan. Mungkin seperti itu ya, Ibu kira mengenai wirausaha, manajer ya. Kalian bisa memahami dan bisa membedakan karena sebenarnya satu sama lain saling berkaitan, karena yang namanya wirausaha dan manajer adalah pemimpin ya. Tapi sebelum memimpin orang lain harus bisa memimpin diri sendiri. Baik, Ibu kira cukup. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.